Pemirsa Intens Investigasi, geger Denny Darko ungkap rahasia sukses di tahun 2025 yang harus Anda lakukan sekarang sebelum terlambat. Ya, menurut penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya, tahun 2025 sepertinya bukan hanya sebuah angka, tetapi juga sebuah panggung besar yang siap mengungkap siapa yang akan bersinar dan siapa yang terpuruk. Denny Darko pun dengan tegas menyebutkan langkah-langkah krusial untuk meraih kesuksesan di tahun ini. Lantas, apakah hal-hal yang diungkap Denny Darko melalui kartu tarotnya terkait cara meraih kesuksesan di tahun 2025? Apakah ada show-show yang akan beruntung di tahun bersio ular menurut kalender Cina ini? Dan lalu bagaimana pula Darko melihat hal-hal yang akan terjadi seperti fenomena alam yang akan menghiasi tahun 2025? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti halilintar yang menggelegar di tengah malam yang sunyi, Denny Darko kembali menggemparkan publik dengan ramalannya yang penuh dengan teka-teki. Suaranya yang tegas, penuh percaya diri, menyampaikan pesan dari alam semesta yang agaknya dapat memecah kebekuan hati dan pikiran kita semua. Dalam ramalan yang dilakukan dengan kartu tarotnya, Denny Darko melihat akan ada sebuah siklus abadi yang menghantui negeri tropis kita, yang selalu terkait dengan elemen alam, yaitu air, tanah, dan api. Dalam penerawangannya, Darko pun melihat bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, dan banjir rob. Masih terus akan terjadi di tahun dengan show ular menurut penanggalan Cina tersebut. Maka dari itu, Denny pun mengajak masyarakat untuk membuka mata terhadap jejak-jejak bencana di masa lalu, dan pindahlah dari tempat-tempat yang memiliki sejarah bencana di tahun-tahun sebelumnya. Darko masih melalui penerawangan tarotnya juga melihat bencana alam bukan satu-satunya yang menghantui. Ia menyentuh aspek transportasi seperti burung besi yang terbang di langit dan kapal yang menari di atas ombak. Ia mengingatkan akan potensi tragedi besar, mulai dari pesawat hingga kapal yang tenggelam dan tabrakan beruntun di jalan raya. Oke, bencana itu sendiri kita bagi menjadi bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Kita melihat bahwa kalau bencana alam, ini siklus yang sama itu akan terjadi. Indonesia sebagai negara tropis, ya urusannya selalu dengan air atau hidrometeorologi. Cuaca ini sangat berpengaruh terhadap tanah longsor yang pasti akan tetap ada, adanya juga gempa bumi karena Indonesia masuk dalam ring of fire, terus kemudian adanya rob, itu juga masih akan terjadi di tempat yang sama, tidak ada yang spesial tentang itu. Maka untuk kalian semua yang ingin menghindari, coba lihat berita di tahun-tahun sebelumnya, maka ini akan terjadi exactly at the same time, di waktu yang sama pasti akan terjadi. Dan jangan ngotot untuk tetap tinggal atau berkehidupan di tempat yang memang sudah bahaya, pindahlah. Nah, saya juga merasakan untuk kalau bencana karena transportasi moda, kalau pesawat ini nggak ada, bahkan masih sama, kecelakaan yang besar ini masih sangat berpotensi untuk diselamatkan agar tidak terjadi. Kalau kita mengutip kata almarhumah Mbak Yu yang warnanya merah-merah, nah seperti itu, ini sesuatu yang mungkin masih berkaitan dengan hal itu tadi, berkaitan ya. Dan saya rasakan sekali bahwa bencana ini malah harus diwaspadai dari kapal yang tenggelam atau kapal yang meledak. Nah, mobil ini juga akan ada tabrakan beruntun yang kalau ini tidak disikapi maka menimbulkan korban jiwa. Saya merasakan juga bahwa kecelakaan kereta api ini berpotensi terjadi lagi, dan saya sangat berharap bahwa
para petugas yang berkaitan dengan hal ini benar-benar menjaga keselamatan dengan memastikan kayak rel keretanya ini dalam kondisi bagus, perlintasannya ini juga diawasi dan hal-hal yang lainnya. Kalau untuk bencana, saya nggak ingin berbicara lebih jauh lagi karena saya nggak melihat ada sesuatu yang sangat-sangat monumental. Kalaupun ada, sepertinya ini akan bisa dihindari. Di balik bayangan gelap bencana yang ia ramalkan, Denny Darko juga dengan tegas mengangkat layar harapan menyingkap sisi lain dari tahun 2025 yang menurutnya penuh teka-teki. Dalam penerawangannya, ia menyebut bahwa tahun ini sebagai tahun yang promising atau menjanjikan, penuh peluang bagi mereka yang berani bermimpi dan bertindak. Namun, seperti pelangi yang tak pernah hadir tanpa hujan, tahun ini juga membawa tantangan besar yang akan menguji nurani dan moral manusia. Ketika banyak orang akan merasa bahwa dunia adalah miliknya, mereka akan ngebut, melesat tanpa rem, mengejar apapun yang mereka anggap sebagai kebahagiaan, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, jangan lupa, jalan yang terlalu cepat seringkali membawa kita pada tabrakan yang mematikan. Selain itu, Denny Darko juga melihat tahun 2025 yang diibaratkannya sebagai gambaran dramatis tentang manusia yang terjebak dalam ambisi buta, seperti api yang membakar dirinya sendiri. Menurutnya, di tahun 2025, kita akan melihat wajah asli manusia di tahun ini. Saat topeng-topeng jatuh, banyak yang akan tega mengkhianati, bahkan teman terdekatnya. Nah, tahun 2025, ini saya lihat sebagai sebuah tahun yang lebih akan promising atau menjanjikan. Tapi karena di tahun ini akan banyak orang yang akan ngebut, merasa bahwa apapun yang kemarin itu tidak bisa dimiliki akan bisa didapatkan, maka bisa saja akan terjadi banyak kecelakaan dalam tanda kutip besar yang akan terjadi saat orang-orang ini tadi akan bersinggungan dan menghalalkan berbagai cara. Kita akan melihat sifat asli manusia, kita akan melihat bagaimana mereka akan tega memakan temannya sendiri, dan kita juga akan lihat beberapa dari mereka ini akhirnya memang akan terjatuh dari posisi yang dia anggap dia bisa akan selama-lamanya ada di sana. Denny Darko dengan peneropongannya yang memukau melalui kartu tarotnya juga kembali membuka tabir tahun 2025 yang kali ini melalui sudut pandang menurut Shou. Shou ular menurutnya akan mulai mengambil alih dan membawa perubahan yang halus tetapi signifikan. Hewan-hewan yang berkaitan dengan pertanian seperti kuda, kambing, dan ayam pun akan menjadi simbol keberuntungan. Denny juga menjelaskan bahwa show-show ini akan menjadi motor penggerak kesuksesan di berbagai bidang. Apakah mereka bergerak di bidang jasa, seni, atau bahkan bisnis? Tahun ini adalah saat yang tepat untuk melangkah maju. Peluang emas menanti mereka yang berani mengambil langkah pertama. Inti dari tahun ini menurut Denny Darko adalah energi show ular yang menjadi simbol utama. Ular adalah makhluk yang penuh strategi. Binatang yang bisa menanggalkan kulit lamanya dan muncul kembali dengan bentuk yang lebih segar dan siap menghadapi dunia. Ini adalah pesan besar bagi kita semua, terutama bagi mereka yang merasa terjebak di tempat yang sama. Jangan pernah tinggalkan apa yang kalian bangun, tetapi rebranding atau memperbaharui dan jadikan bisnis atau usaha kalian lebih relevan dengan zaman. Nah, setelah itu saya tetap merasakan bahwa hewan-hewan yang berkaitan dengan pertanian ini akan mempengaruhi perekonomian dan juga hoki dengan lebih baik lagi. Misalkan kuda kan pengaruhnya pertanian, kambing, terus kemudian ayam. Ini akan memiliki sebuah dampak yang akan sangat besar. Orang-orang bersio ini memiliki kemampuan untuk kalau mereka memiliki usaha, usahanya akan lebih baik. Kalau mereka memiliki kesempatan untuk bisa memajukan apapun yang mereka lakukan, apakah mereka di bidang jasa, keartisan, ini juga akan memiliki kesempatan untuk berkarir dengan lebih cemerlang lagi. Dan gunakan sifat tahun ular kayu di sini yang bahwa ular ini hewan yang dia itu hewan yang memiliki kemampuan untuk menanggalkan kulit lamanya dan terus kemudian rebranding menjadi sesuatu yang baru, menjadi sebuah kesempatan yang akan bisa membawa bisnis kalian menuju ke tingkat yang lebih baik lagi.
Yang artinya jika kalian memiliki bisnis, terutama yang sionya ular nih seperti saya, memiliki bisnis yang kemarin itu kurang bagus dan berusaha agar bisnisnya ini menjadi baik, gak usah meninggalkan bisnis yang lama, cukup di rebranding ulang, ini akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Di balik penerawangan Denny Darko terkait bencana yang akan terjadi di tahun 2025 dan cara yang harus dilakukan jika ingin sukses di tahun 2025, Denny Darko juga meramalkan mengenai dunia hiburan selebriti tahun 2025. Seperti apa ramalan Denny Darko? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Denny Darko kembali meneropong masa depan melalui kartu tarotnya. Bagaimana di kehidupan selebriti tahun 2025 nanti? Dan kali ini Denny Darko akan meramalkan apa yang akan terjadi pada kehidupan ke depan para selebritis di tahun 2025. Salah satunya Fujianti Utami alias Fuji, di mana menurut teropong Denny Darko lewat kartu tarotnya, jalinan cerita antara Fuji dengan Aisar Khalid, selebgram asal Malaysia. Warganet memperkirakan bahwa keduanya akan menjadi sepasang kekasih. Namun kenyataannya hingga saat ini hal tersebut tidak terjadi. Maka Denny Darko melihat bahwa adanya hubungan asmara atau pacaran tidak akan terjadi pada Fuji di tahun 2025. Karena Fuji di tahun tersebut memang ingin memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Dan bagi pria yang akan mendekati Fuji, disarankan oleh Denny Darko agar dibutuhkan kesabaran yang ekstra, lantaran Fuji tipikal orang yang impulsif. Maka saran dari Denny Darko, Fuji sebaiknya melakukan apa yang ia suka karena waktu tidak bisa dibeli. Bisa, tapi itu tadi, pria ini haruslah sangat-sangat sabar. Harus sangat-sangat benar-benar, karena butuh perlahan banget. Fuji ini tipikal anak yang, ya dia seseorang yang impulsif, apalagi di usia sangat muda, tapi kita tahu bahwa dari situ sebenarnya banyak hal yang dia akan tentukan dan dia berani untuk mengambil resiko. Tapi untuk tahun ini saya berharap dia lebih, itu tadi, menginvestasikan waktu untuk bertanya kepada dirinya ini mau dilakukan atau tidak. Karena apapun yang ada di depannya ini nggak harus diambil semua. Jangan dia merasa dia akan ambil, uang itu akan hilang, waktu nggak bisa dibeli. Maka saya pikir pacaran dan sebagainya itu nggak akan terjadi di tahun 2025. Dia perlu waktu untuk dirinya, dia perlu waktu untuk berinvestasi, untuk melihat ke inner self-nya ini tadi, apa yang harus dilakukan, dan ke depannya baru dia akan tahu harus melakukan apa. Nah, saya merasakan dia ini bosan, dia ini kayak ya udahlah uang masuk, endorse dan sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, teman yang baru, atau dia pergi ke tempat yang baru, tinggal di sana lumayan beberapa lama, itu akan sangat membantu untuk dia bisa kembali lagi, kembali menjadi utuh. Tahun 2025 sepertinya berbeda dengan penerawangan Denny Darko terkait Fuji. Ia melihat bahwa tahun 2025 bukan hanya panggung bagi perubahan, tetapi juga arena pengungkapan kebenaran. Denny Darko dengan tajam meramalkan bahwa dunia selebriti Indonesia akan diguncang oleh skandal besar yang melibatkan nama-nama besar. Seperti ombak besar yang menghantam Batu Karang, mereka yang tampak kokoh ternyata menyimpan rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Di tengah badai kejatuhan di tahun 2025, Darko juga melihat bahwa tahun ini menjadi angin segar bagi mereka yang telah lama berjuang di balik bayang-bayang. Selebriti tanggung, mereka yang hanya hidup dari popularitas sesaat akan meredup. Namun nama-nama kecil yang kemarin hanya menjadi angin lalu akan bangkit dan mendapatkan momentum mereka. Ini adalah waktu di mana usaha dan kerja keras mulai membuahkan hasil.
Dan kalau untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kejahatan atau apapun yang berkaitan dengan uang dan sebagainya, artis yang sangat besar, saya katakan sekali lagi sangat besar, ini akan terlibat masalah yang besar pula. Berkaitan dengan pencucian uang, berkaitan dengan aliran dana. Nah, mengira kalau ternyata selama ini dia terlindungi, tapi ada hal yang ternyata tidak bisa disembunyikan, dan akhirnya ini semua terkuak. Dan nama-nama yang kemarin itu biasa-biasa akan mulai naik. Orang-orang yang selama kemarin itu berusaha keras untuk berusaha terkenal, nggak terkenal, ini adalah tahun dimana mereka akan mendapatkan hasil jerih payah mereka. Maka saya ingin katakan bahwa jangan pernah berhenti, teruskan apa yang kalian sudah mulai dan lakukan, dan di tahun depan kalian akan memetik hasilnya. Ada banyak hal positif, hal-hal yang optimistik akan terjadi di tahun depan. Lain halnya dengan penerawangan Denny Darko terkait Fuji dan dunia selebriti Indonesia akan diguncang oleh skandal besar. Denny Darko sebut bahwa tahun 2025 adalah tahun penuh pengharapan. Apa maksud Darko dengan penerawangan tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Seperti mentari yang terbit setelah malam panjang, Denny Darko juga memandang tahun 2025 sebagai tahun harapan. Meski diwarnai dengan badai tantangan, dalam ramalannya ia mengingatkan bahwa tahun ini adalah titik awal perjalanan menuju mimpi besar, yaitu Indonesia Emas. Harapan ini bukan hanya tentang mimpi besar yang abstrak, tetapi juga tentang aksi nyata. Indonesia akan mulai menunjukkan kekuatannya. Kita akan melihat orang-orang hebat muncul dari berbagai penjuru, membawa energi baru, gagasan segar, dan semangat yang membara. Tapi apapun itu, bahwa tahun 2025 ini adalah tahun pengharapan, tahun yang sangat besar. Presiden baru, wali kota dan bupati yang baru, banyak hal yang bisa kita harapkan. Dan kita juga dihadapkan pada kesempatan untuk menyalip di tikungan. Yuk kita bersatu, kita upayakan agar negara kita aman dan damai. Kemarin juga terbukti bahwa polarisasi sudah dihentikan saat Ahokers dan anak Abah bersatu, dan juga Habib Rizik dan juga Pak Jokowi ini ada dalam satu kubu. Kalau di perpolitikan seperti itu, kita harapkan Indonesia akan bergandengan tangan dan menuju ke Indonesia Emas yang dimulai di tahun 2025. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.